Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan belajar berhitung regresi linier berganda dengan dua variabel bebas. Untuk kali ini kita akan menggunakan metode atau cara inverse matrix. Ya. Kita akan mulai sharing screen-nya ya. Ya, data yang saya gunakan ini adalah data dari contoh soal regresi linier berganda yang sebelumnya. Jadi kita punya dua variabel bebas, X1, X2, dan satu variabel terikat yaitu Y. Ya, persamaan regresi linier bergandanya pun masih sama, yaitu Y sama dengan B0 plus B1X1 plus B2X2, di mana B0, B1, dan B2 didapat dengan menyelesaikan tiga persamaan normal ini. Ya. Nah, kali ini ya kita akan menyelesaikan tiga persamaan normal ini untuk mendapatkan B0, B1, dan B2 dengan menggunakan metode inverse matrix. Ya, untuk metode inverse matrix ini ya kita akan menuliskan tiga persamaan normal ini ya ke dalam bentuk matriks seperti ini. Jadi ini persamaan 5 ya menjadi persamaan dalam bentuk matriks yaitu persamaan 6. Jadi kalau kita perhatikan persamaan 5 ini ya, ini di suku pertama itu selalu ada B0, suku kedua selalu ada B1, suku ketiga selalu ada B2. Nah, sedangkan B0, B1, dan B2 inilah yang akan kita cari. Maka nanti ya kita nyatakan matriks utamanya itu adalah data ataupun koefisien dari B0, B1, dan B2 di tiap-tiap sukunya. Misalnya di suku pertama ya, baris pertama ya, ini koefisiennya adalah N. Maka N menjadi baris ke 0, kolom ke 0 dari matriks utama. Ya. Kemudian nanti jumlah X1 ini menjadi baris ke 0, kolom ke 1 ya, dari matriks utama. Nanti jumlah X2 ini menjadi baris ke 0, kolom ke-2 ya, dari matriks utama. Ini di bawahnya ya, ini menjadi jumlah X di suku pertamanya nih baris ke-1 ini ya, kita nyatakan baris ke-1 ya. Jadi ini adalah baris ke-1 kolom ke-0. Lalu ini baris ke-1 kolom ke-1. Ya, nanti ini yang terakhir adalah baris kedua kolom kedua. Sehingga nanti diagonalnya ini adalah baris 0 kolom 0, diagonal ke-1 adalah baris 1 kolom 1, diagonal kedua adalah baris 2 kolom 2, yang ini. Ya, sekarang kita akan cari dulu ya, dari mulai jumlah X, jumlah X2, jumlah X1 kuadrat ya. Jadi maksudnya jumlah X1, jumlah X2, jumlah X1 kuadrat, jumlah X1 kali X2, dan seterusnya. Maka kita buat dulu di sini ya. Ini nanti X1 kuadrat ya, angkat 2. Kemudian X1 dikalikan X2
Kemudian ini X1 dikalikan Y. Lalu yang ini adalah X2 kuadrat. Kemudian X2 dikalikan Y. Kemudian ini adalah Y kuadrat. Nah, maka X1 kuadrat berarti lihat posisi X1 yang ini ya, ada di kolom B baris kedua. Jadi B2 pangkat 2. Kemudian X1 dikalikan X2 berarti B2 dikalikan C2. Kemudian X1 dikalikan Y berarti B2 dikalikan D2. Lalu X2 kuadrat berarti C2 pangkat 2. Kemudian X2 dikalikan Y berarti C2 dikalikan D2. Terakhir, Y kuadrat berarti D2 pangkat 2. Ya. Nah, lalu ini tinggal kita copy, paste di bawahnya. Berikutnya, kita hitung banyaknya data. Ya. Ini perintahnya adalah count. Ya, kita masih latihan ya, ini contoh sederhana, jadi hanya 10 data. Sesuai dengan contoh soal di regresi linier berganda sebelumnya. Ini hanya 10 data. Ya, nanti tentunya kalau untuk kita menghitung kondisi nyata ya, sesuaikan saja ya, datanya bisa banyak ya. Bisa puluhan, bisa ratusan, ya, bisa ribuan. Kemudian kolom berikutnya ini adalah jumlah-jumlahnya ya. Summary, sum. Dari mulai data pertama sampai data ke-10. Lalu kita copy, paste di sebelahnya ini. Ya, kalau sudah, berikutnya ya, kita akan menggunakan metode inverse matrix ya. Nah, pertama kita harus buat dulu atau definisikan dulu atau tentukan dulu nilai dari matriks utamanya. Yang ini adalah matriks utama nih di persamaan 6. Jadi yang di ruas kiri ya, suku pertama. Ini adalah matriks utamanya. Lihat, kita nanti definisikan berapa banyaknya data, jumlah X1, jumlah X2, lalu ada jumlah X1, jumlah X1 kuadrat, jumlah X1, X2, dan seterusnya. Nah, kita perhatikan, pertama banyaknya data, ini N. Lihat posisinya ya, jadi ini sama dengan A12. Jumlah X, ini di B12. Jumlah X1 maksudnya ya. Kemudian jumlah X2 di C12. Kemudian lihat di barisnya yang berikutnya ini disebutnya baris ke-1 ya. Kalau yang atas ini baris ke-0 disebutnya. Baris ke-1 jumlah X berarti B12 jumlah X1 kuadrat ya. Yang ini ada di E12.
E12. Kemudian jumlah X1, X2 ada di F12. Kemudian lihat ini baris yang kedua, jumlah X2 ada di C12. Lalu jumlah X1, X2 ada di F12. Kemudian jumlah X2 kuadrat ada di H12. Nah, kemudian kita akan mencari inverse matriks dari matriks utama. Ya. Ini matriks utama, lalu kita akan tentukan inverse-nya. Nah, ini disimbolkan dengan -1. Ya. Nah, caranya kalau di dalam Excel ya, kita pakai perintah M inverse. Ya. M inverse. Nah, ini kita copy saja ya. Ini semua akan kita jadikan atau kita cari inverse matriksnya. Kita enter. Nah, kemudian untuk angka-angka yang lain, ya ini kita blok dulu ya, karena ini adalah matriks 3x3. Ya. Ini adalah untuk tempat inverse matriksnya nanti. Lalu kita arahkan kursor ke editornya nih, ke sini. Ya. Kemudian tekan Ctrl+Shift, lalu Enter. Nah, maka terbentuklah inverse matriksnya. Ya. Baik, ini sebelumnya supaya tempatnya cukup, ini kolomnya saya kecilkan dahulu sedikit. Misalnya menjadi 6. Atau kesempitan 6. Ya. Menjadi 8. Oke. Nah, untuk mendapatkan B0, B1, dan B2, maka nanti inverse matriks ini dikalikan dengan matriks jawaban, yaitu matriks yang ada di ruas kanan di persamaan 6 ini. Dikalikan. Ya. Maka kita definisikan dulu nih nilai-nilai dari matriks jawaban, yaitu matriks yang ada di ruas kanan persamaan 6. Di sini kita butuhkan jumlah Y. Jumlah Y, lihat ada di kolom D12. Kemudian jumlah X1Y di kolom G12. Kemudian jumlah X2Y di kolom I12. Nah, baru kemudian kita cari nih berapa nilai B0, berapa nilai B1, dan berapa nilai B2. Nah, perhatikan persamaan 7 ini. Ya. Maka nanti B0 didapat dengan mengalihkan baris ke 0 ya, dengan kolom matriks jawaban ini. Kemudian nanti B1 ya, dengan mengalihkan baris ke 1 dengan kolom matriks jawaban ini. Lalu B2 yaitu dengan mengalihkan baris kedua dengan kolom matriks jawaban ini. Kita mulai dari B0. Berarti ini sama dengan
ini ya, N-nya ya. Jadi maksudnya dari inverse matrix ya, di posisi kolom 0 baris 0 ya. Berarti ini biar kelihatan kita, nah yang ini nih berarti ya, di D14. Jadi sama dengan D14 ya, dikalikan G14 ya, G14 nanti ditambah yang ini E14 dikalikan G15 ditambah F14 dikalikan G16. Inilah B0-nya. Kita enter. Ya. Jadi harus diingat perkalian matriks itu adalah perkalian mengalihkan baris dengan kolom ya. Lalu B1 berarti kita kalikan kolom ke 1 nih. Ya, terhadap matriks jawabannya ya, kolom dari matriks jawabannya. Berarti sama dengan ini dari mulai D15 ya. D15 dikali G14 ditambah E15 dikali G15 ditambah F15 dikali G16. Enter. Kemudian terakhir mencari B2 ya. Berarti dari mulai D16 dikali G14 ditambah E16 dikali G15 ditambah F16 dikali G16. Enter. Ya, maka sudah kita dapatkan B0, B1, dan B2. Nah, sehingga nanti persamaannya ya, kita tulis dulu di sini boleh ya. Jadinya Y sama dengan ini ya, min 22,99 kita bulatkan saja ya. Min 22,99 kemudian ditambah B1-nya 1,396 kita bulatkan saja ya, 1,396 ya, X1. Jadi ini adalah B1 X1-nya tambah B2-nya 0,218 kita bulatkan saja 0,218 ini X2. Ini kita merge saja ya, biar di tengah-tengah.
Nah, berikutnya ya, kita sudah menghitung B0, B1 dan B2 ya. Sekarang ya, nanti kita akan menghitung nilai koefisien determinasi, lalu koefisien korelasi berganda. Kemudian juga adjusted R square ya. Oh ini ya, adjusted R square. Dan nanti T hitung dan F hitung. Nah, kita definisikan dahulu di sini. Ini ada nilai JKR ya. JKR. Ini kita lebarkan dikit saja kolomnya. Di 8 saja. Oke. Kita buat di sini JKR. Itu yang ini ya. JKR yang atas. Lihat sama dengan B0 dikalikan jumlah Y ya. B0 tadi sudah kita hitung ada di I14 ya. I14 dikalikan jumlah Y. Jumlah Y ada di D12. Ditambah ini ya yang pembilangnya ya. B1 dikalikan jumlah X1Y. B1 ada di I15. I15 dikalikan jumlah X1Y ada di G12. Ditambah B2 dikalikan jumlah X2Y. B2 ada di I16. Dikalikan jumlah X2Y ada di I12. Kemudian dikurangi jumlah Y dikuadratkan. Ya, jumlah Y dikuadratkan. Jumlah Y ada di D12 ya. D12 dikuadratkan pangkat 2 kemudian dibagi banyaknya data ada di A12. Ya ini JKR, enter. Kemudian JYY ini ya penyebutnya. Ya. Ini JYY. Yaitu jumlah dari Y kuadrat. Jumlah Y kuadrat itu ada di J12 ya. J12 dikurangi jumlah Y dikuadratkan. Itu ada di D12 pangkat 2 dikuadratkan dibagi banyaknya data ada di A12. Ya, JKR dan JY sudah didapatkan. Ini saya posisikan rata kanan ya. Nah, berikutnya kita menghitung R kuadrat ya. Ini R kuadrat. Ya, kita tulisnya begini saja, R kuadrat ya. Yaitu JKR dibagi JYY. Ya, jadi sama dengan B18 dibagi B19.
Ini adalah R kuadratnya. Kemudian adjusted R kuadrat, adjusted R kuadrat. Yang ini ya, persamaan 9. Ini kita perhatikan ya, ini harus hati-hati karena ada campuran antara suku pengurangan dengan suku pembagian. Ini kita buat 1 dikurangi dalam kurung ini ya, ini pakai dalam kurung. Ini dalam kurung lagi. 1 min R kuadrat. 1 min R kuadrat tadi sudah kita hitung ada di B20. B20 tutup kurung dikali buka kurung lagi, banyaknya data ada di A12. A12 dikurangi 1 tutup kurung, lalu tutup kurung lagi, ini untuk pembilangnya, kemudian dibagi, buka kurung lagi, N, banyak data ada di A12, A12, dikurangi, ini 2 ini adalah banyaknya variabel bebas ya, yaitu K-nya, itu 2, kemudian min 1, ini rumusnya begini. Ini tutup kurung. Oke, kita enter. Ini adalah adjusted R square-nya. Nah, kemudian koefisien korelasi bergandanya, R. Nah, ini sama dengan akar ya, dari R kuadrat. Jadi SQRT, akar. Akar dari R kuadrat ada di B20. Ini R-nya. Kemudian, nah jadi kita sudah menghitung koefisien determinasi, adjusted R square, kemudian koefisien korelasi berganda. Nah, terakhir kita akan menghitung nanti uji T ya dan uji F, yaitu nilai T hitung dan F hitung. Nah, pertama nanti kita akan butuhkan dulu ini ya, menghitung S kuadrat, kemudian menghitung S. Ya. Jadi kita buat dulu di sini S kuadrat. S kuadrat, oh ini pakai simbol ini aja ya, simbol kuadrat begini ya, pangkat 2. Nah, maka ini juga kita buat seperti itu aja ya. Ini pakai simbol pangkat. Kemudian ini nanti S-nya. Ini sama kita buat rata kanan. Ya. Lihat ini ya, untuk menghitung S kuadrat, ini rumusannya. JYY min JKR dibagi N min K min 1. Jadi sama dengan, kita buat pakai kurung, JYY ada di B19 dikurangi JKR ada di B18. Tutup kurung, dibagi, buka kurung lagi, N banyak data ada di A12, min K adalah banyaknya variabel bebas, yaitu 2, min 1. Ya, ini ya rumus ini. Tutup kurung. Ini adalah S kuadratnya.
Maka S-nya adalah akarnya ya. SQRT, akar dari S kuadrat. Itu ada di E18. E18. Oke, sudah. Nah, sekarang kita akan menghitung nilai dari T. Nah, ini yang uji T. T. Nah, di sini ada TJ sama dengan BJ dibagi S dikali akar CJJ. Ya. TJ, J-nya nanti kalau misalnya kita ingin mencari T hitung untuk variabel bebas pertama, maka T1. Maka sama dengan B1. Dibagi S dikali akar C11. C11 ini nanti adalah komponen dari matriks inverse ya pada diagonal 11. Ya. Nah, kita akan hitung di sini lah ya. Ini T hitung 1. Ya, kita hitung 1. Maka sama dengan B1. Nah, B1 tadi ada di I15. Maaf. I ya. I15. I15 dibagi buka kurung S tadi sudah kita hitung ada di E19 ya. E19 S E19 kemudian dikali akar ya. SQRT akar dari CJJ. Ini adalah matriks inverse kolom 1 baris 1 berarti. Berarti ini yang ini ya. Ini dia. Ada di E15. E15. Tutup kurung lagi. Nah, ini adalah T hitung 1. Kita enter. Kemudian T hitung 2. T hitung 2. Ya. Berarti T2 sama dengan B2 dibagi S dikali akar C22. Ya. Berarti sama dengan B2 ada di I16 dibagi dalam kurung S tadi ada sudah kita hitung E19 ya. E19 dikali akar SQRT. Akar dari C22. Berarti ini ya. C22 ada di F16. Tutup kurung lagi. Ini kita hitung 2. Nanti ini dibandingkan dengan T tabel ya. Maka kita hitung juga T tabelnya. T tabel. Ya. Perintahnya adalah T inverse untuk T tabel ya. Kita gunakan alfanya 0,05 jadi 0,05 ya. Kemudian degree of freedom-nya berarti N min K min 1 ya. N-nya A12 min K-nya adalah 2, banyaknya variabel bebas min 1. Nah, ini adalah F tabelnya. Ya. Kelihatan ya, nah ini T hitung 1 lebih dari T tabel. T hitung 2 juga lebih dari T tabel. Berarti pengaruhnya
signifikan positif ya. Kita juga akan menghitung F hitungnya ya. F hitung. F hitung. Oke, ini sebelumnya kita rapihkan rata kanan supaya rapi. Oke. Nah, untuk F hitung, lihat rumusnya. Ini ya. Sama dengan JKR dibagi K dibagi S kuadrat. Ya. Kita pakai kurung dulu. JKR yaitu ada di B18 ya, dibagi K, banyaknya variabel bebas yaitu 2, tutup kurung dulu, lalu dibagi lagi S kuadrat, tadi sudah kita hitung ada di E18. Ya. Ya, ini adalah F hitungnya. Enter. Nah, maka nanti dibandingkan dengan F tabel ya. Kita hitung juga F tabelnya. F tabelnya dengan rumus F inverse ya. Dengan alfanya 0,05. Kemudian ini yang istilahnya two tile-nya ya, dua sisi ya. Banyaknya variabel bebasnya 2. Ya. Kemudian degree of freedom keduanya N min K min 1. Berarti A12 min banyak variabel bebasnya ada 2 min 1. Enter. Nah, ini adalah F tabelnya. Nah, maka bisa kita lihat bahwa secara simultan ya, variabel bebas itu berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Ya. Jadi kelihatan di sini untuk kriterianya ya. Ini kita buat di sini deh ya. Jadi kriteria pertama ini berarti saya hitung 1 ya. Ini saya hitung 1 lebih dari T tabel ya. Lebih dari T tabel. Ya. Berarti X1 berpengaruh signifikan. Berpengaruh signifikan ya terhadap Y. Ini kita lebarkan lagi deh. Kita match lagi. Ini juga kita match lagi. Nah, jadi artinya di sini H0-nya ditolak ya, karena berpengaruh signifikan. Ya. Kalau H0 diterima itu kan kriterianya min T tabel kurang dari sama dengan T hitung, kurang dari sama dengan T tabel kan gitu. Ya. Nah, kalau sekarang kondisinya ternyata T hitungnya lebih dari T tabel. Sehingga dia berpengaruh positif signifikan ya. Sebentar kita merge dulu ini. Oke, yang kedua ini T hitung 2, ini juga kondisinya lebih dari ya T tabel.
ke tabel. Ini kita copy aja dari atasnya ya. Di atasnya kita copy aja. Oke. Berarti di sini X2 ya berpengaruh signifikan ya terhadap Y. Oh, ini pengaruhnya karena dia T hitungnya lebih dari T tabel ya. Ini berpengaruhnya positif berarti ya. Positif. Ya. Begitu juga untuk yang X1 ya, karena T hitungnya lebih dari, berarti berpengaruhnya positif. Positif. Nah, lalu untuk F hitungnya, dia lebih dari F tabel. Nah, kita nyatakannya dia secara simultan kedua variabel bebas berpengaruh signifikan saja, kita nyatakannya begitu. Ini F hitung lebih dari F tabel. Maka ya, atau kita sebut aja ya X1 dan X2 berpengaruh signifikan terhadap Y. Ya, selesai. Ya. Jadi kita sudah menjawab hal-hal pokok ya dengan contoh soal X1, X2 sebagai variabel bebasnya terhadap variabel terikatnya Y. Ya. Nah, kalau kita ingin mengecek salah benarnya ya, ini bisa dicek dari soal sebelumnya ya, dari video sebelumnya nih. Kita coba cek. Nah ini ya. Oh sebentar. Dari video sebelumnya. Nah lihat ini. B0 sudah sama, B1 sudah sama, B2 sudah sama ya. Kemudian juga dari video yang uji hipotesis sebelumnya. Nah ini ya. T hitung sudah sama ya. T hitung 1, T hitung 2, F hitung ya, T tabel, F tabel. Ya. Ini bisa dilihat. Jadi T hitung 2,39, 3,76. Ya, udah sama ya. Ya, maka ya perhitungan kita sudah benar ya. Kalau mau diuji kesamaannya dengan SPSS ya juga bisa ya. Ya, kita bisa buka SPSS nih. Ya, sebentar. Ya, maaf masih loading. Ya, masih loading.
Oke. Nah, ini kita copy dulu datanya ya. Ini data X1, X2, dan Y-nya. Sebanyak 10 data. Kita copy, paste di sini. Oke. Kita namakan ya. X1, X2, dan Y. Nah, kita analisis langsung ya. Regresi linier. X1 sebagai variabel independen pertama, X2 sebagai variabel independen kedua, Y sebagai variabel dependen. Kita okekan. Ya, kita lihat tabel-tabel yang penting ya. Lalu kita bandingkan. Nah, maka lihat B0 min 22,99 ini sudah sama ya. B1 1,396 ini sudah sama. B2 0,218 sudah sama. Ya, kemudian R-nya 0,934 nih sudah sama. R square-nya 0,873 sudah sama. Just-nya 0,837 sudah sama. Ya, ini dibulatkan nih. Kemudian T hitungnya lihat ya. T hitung pertama 2,396 ya, ini dibulatkan sudah sama. T hitung 2 3,767 ini sudah sama. F hitungnya lihat 24,093 ya, sudah sama juga. Ya, maka demikianlah ya, sudah selesai perhitungan kita regresi linier berganda dengan menggunakan inverse matrix. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.